Mungkin ada yang bertanya pada diri pribadinya, mengapa nasib saya seperti ini dan tidak sebaik orang lain? Pertanyaan itu menunjukkan rasa ketidakpuasan atau mungkin seakan-akan menyalahkan Yang Maha Kuasa. Ada baiknya dipahami bahwa nasib berbeda dengan takdir. Takdir merupakan ketetapan dari Yang Maha Kuasa dan tidak dapat diubah. Contoh, saya terlahir sebagai pria atau wanita dari suku Anu, saya lahir atau meninggal pada tanggal tertentu. Bagaimana dengan nasib? Nah guys, yakinlah bahwa nasib adalah hal yang bisa diubah, diperjuangkan dengan usaha dan kerja keras. Nasib seseorang ditentukan sendiri oleh diri pribadinya, dan itu bisa diubah dari keadaan kurang baik menjadi lebih baik. Contohnya adalah kekayaan, pola hidup, pola pikir, dan lain-lainnya. Apa yang membuat sulit mengubah nasib diri pribadi? Dari hidup serba susah menjadi berkecukupan dan sejahtera adalah hal yang mungkin. Dilansir dari Forbes, menurut studi Rich Habit, data menunjukkan sekitar 1.700 orang di Amerika menjadi jutawan setiap harinya, dan sebanyak 41% dari 177 jutawan lahir dan dibesarkan dalam kemiskinan. Apakah hal-hal berikut ini penyebab sulitnya mengubah nasib? Terlalu nyaman, punya posisi yang aman serta fasilitas yang memadai, itu tidak salah, tapi harus diwaspadai karena keadaan yang terlalu nyaman terkadang membuat kita menolak perubahan dan melewatkan berbagai kesempatan ke arah yang lebih baik. Atau mungkin hal-hal lain seperti tidak memiliki role model, pola pikir yang kaku, tidak ada niat, atau bahkan tidak punya relasi. Semua itu ada ukurannya dan dapat diubah. Percayakah bahwa nasib dapat diubah? Guys, nasib kurang beruntung dapat diubah menjadi lebih baik. Benarkah? Bagaimana caranya? Ya, berusaha dan berdoa. Ada moto, ora et labora, dan ini sudah lama kita dengar, ya kan? Pada umumnya, itu dimaknai sebagai berdoa sambil bekerja. Banyak orang sukses karena bekerja, tapi juga disertai doa. Dalam doa ini, kita berharap pertolongan Yang Maha Kuasa, karena kemampuan manusia terbatas sehingga perlu semangat, inspirasi, atau hikmat dari Tuhan. Hal ini dimaksudkan bahwa kesuksesan yang kita capai nanti bukan semata-mata buah yang kita kerjakan, tetapi semua itu direstui oleh Tuhan, diberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap pekerjaan dan usaha. Karenanya, berdoa dan bekerja itu sama-sama penting. Mengapa niat sangat diperlukan bagi seseorang yang berusaha untuk mengubah nasib diri pribadinya? Dalam hal ini, karena kuatnya niat akan membawa keberhasilan. Misalnya, Anda ingin berhasil lulus kuliah. Bagaimana Anda akan lulus jika Anda tidak meniatkan diri untuk mendapatkan kelulusan itu? Adalah betul jika dikatakan bahwa niat saja tidak cukup, tetapi dengan memiliki niat, artinya ada penyertaan niat, atau dengan kata lain, niat itu aktif bekerja pada dirinya, maka yang lainnya yang bersama-sama dengan niat itu, seperti ketekunan, usaha, kerja keras, daya pikir, semua itu didorong menuju untuk segera meraih sukses. Niat sebagai awal dalam meraih sukses mengubah nasib. Karena itu, jangan sepelekan dengan kekuatan niat. Mengapa hikmat dan pengetahuan penting dalam mengubah nasib? Kebenaran mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, sebab dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Guys, mari kita sadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Namun yang sering diabaikan adalah memiliki ilmu tanpa diamalkan. Nah, itu jangan sampai. Selain itu,
karena kemalasan seseorang juga dapat membuat ilmu yang sudah dipelajari menjadi terlupakan. Jika mau sukses dalam karir, maka pelajari berbagai ilmu terkait dengan karir. Juga pelajari ilmu-ilmu soft skill, walaupun terkadang terlihat tidak linear. Usahakanlah mencari ilmu yang bersifat kolaborasi dengan banyak orang, karena itu akan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan memperluas koneksi. Sadari bahwa yang mengubah nasib Anda adalah diri pribadi Anda sendiri. Pihak lain tidak merubah nasib kecuali atas usaha Anda sendiri. Kalau begitu, bagaimana memulainya? Begini guys. Kesadaran akan diri pribadi adalah perubahan pemikirannya. Sedangkan dalam menjalankan kehidupannya di dunia, manusia dalam berpikir memiliki dua cara berpikir, yaitu cara berpikir positif, baik, dan cara berpikir negatif, buruk. Mulailah dengan sadar dan berpikir jernih. Rencanakan suatu usaha, melalui usaha yang dikerjakan, maka berikutnya Anda yang merasakan dan menilainya. Sehingga dari situ akan ditemukan hal-hal apa, yaitu berupa petunjuk yang diperlukan bagi Anda. Berusahalah mendapatkan petunjuk dari sumber yang menguatkan, lalu ambil keputusan atas hal tersebut, sehingga tanda-tanda keberhasilan akan nampak berjalan dengan melakukan perubahan tersebut. Apakah nasib atau destiny juga ditentukan dari pikiran? Guys, ada baiknya kita perhatikan tulisan Mahatma Gandhi. Your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Pikiran merupakan sumber ide sebelum melakukan tindakan. Tindakan apa yang dilakukan dapat berakibat baik atau buruk. Pikiran yang baik akan menghasilkan buah tindakan yang baik. Demikian sebaliknya, pikiran buruk dapat memberi hasil buruk. Hasil baik atau buruk itulah tanda nasib yang dialami. Karena itu, isilah pikiran dengan hal-hal positif. Buang rasa pesimis, singkirkan pikiran negatif, dan jangan anggap remeh diri pribadi Anda. Setelah melalui pikiran, maka buah pikiran akan nyata dari tindakannya. Pikiran yang baik seharusnya mendasari tindakan atau action. Dari tindakan yang dikerjakan itulah akan menghasilkan buahnya. Dari buah atau hasil yang dikerjakan akan terlihat bibit-bibit mana yang tumbuh dengan baik, dan inilah yang harus dikembangkan. Jika buah tindakan yang baik itu terus dikembangkan, maka itu akan memberikan banyak pelajaran berharga. Karena pada saat mengembangkannya, ada hal-hal unik dan tersendiri yang mungkin tidak semua orang mendapatinya, dan inilah tanda keberhasilan bagi Anda. Semua tindakan yang baik adalah berdasarkan pikiran yang baik, pikiran panjang, dan banyak pertimbangan. Maka sebagai akibatnya adalah nasib baik yang akan diterimanya. Karakter yang baik dibentuk dari kebiasaan yang baik. Jika suatu perbuatan terus dilakukan, maka itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang pada akhirnya menjadi karakter. Untuk membentuk karakter baik, harus membiasakan perbuatan baik. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah untuk dilakukan, karena pengubahan itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Namun, tidak perlu meninggalkan seluruh kebiasaan untuk mengubah nasib. Yang perlu dilakukan hanya dengan menggabungkan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru selama tidak bertentangan jauh. Dengan begitu, maka tanpa sadar akan mencari kebiasaan baru lainnya. Nah, guys, banyak orang bernasib baik karena karakternya baik. Karakter baik ternyata tidak langsung ada begitu saja, tetapi itu dibentuk dari kebiasaan melakukan yang baik.
Miliki harapan yang positif dan jangan putus harapan. Banyak orang berhasil mencapai kesuksesan yang diharapkannya oleh karena tekun, ada harapan positif, dan fokus mengerjakannya. Kebenaran mengatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika diibaratkan kapal laut yang menghadapi gelombang kuat, maka pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat. Orang yang tekun tentu bertahan menghadapi banyak ujian. Ia akan tetap fokus dan terus mengerjakan usahanya, sehingga ia tahan uji, kuat, dan timbul pengharapan. Boleh alami jatuh, tetapi jangan terus tergeletak. Segera bangkit lagi. Waktu boleh hilang, tenaga boleh terkuras, harta atau uang boleh terambil. Tetapi ada yang tidak boleh hilang, yaitu harapan. Pemahaman komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian, keterikatan, untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Komitmen juga bisa diartikan sebagai tanggung jawab. Memiliki komitmen yang kuat pada diri pribadi saat mengubah nasib adalah berjanji pada diri sendiri yang disertai tanggung jawab demi niat untuk melakukan pencapaian cita-cita atau keberhasilan. Tidak ada kata terlambat untuk maju dan berkembang. Kejar tujuan dan tunjukkan usaha Anda. Adalah tanda adanya komitmen yang kuat. Percayalah guys, jika ada komitmen yang kuat, pasti akan ada saatnya nanti ada perolehan hasil baik dan tercapai bahwa Anda telah mengubah nasib diri pribadi Anda. Pentingnya belajar dari kesalahan yaitu untuk bahan solusi ke depan. Berhentilah mempercayai adanya nasib sial di luar diri sendiri. Banyak orang yang memiliki kepercayaan bahwa nasib di saat ini adalah memang nasibnya dan tidak dapat diubah. Hal itulah membuat mereka pasif dan tidak berusaha merubahnya. Ingat, di balik setiap kegagalan tentu terdapat faktor penyebabnya. Faktornya dapat berupa malas, kurangnya informasi atau pengetahuan, serta kurangnya keterampilan yang dimiliki. Sikap terbaik adalah belajar dari apa yang sudah terjadi. Apakah itu yang menimpa diri sendiri atau orang lain? Petiklah banyak-banyak pelajaran dari hal tersebut. Lalu renungkan perbaikan setiap kesalahan itu dan ambil sikap antisipasi ke depan demi kehidupan yang lebih baik. Belajarlah juga dari orang berhasil sebagai role model, karena ternyata bahwa orang-orang berhasil juga belajar seperti itu. Semua orang berhasil tentu ada memiliki setidaknya satu role model. Secara tidak langsung, para role model inilah yang akan mengajarkan atau membimbingnya untuk meraih kesuksesan. Salah satu ciri orang berhasil yaitu punya filosofi hidup yang kuat. Filosofi hidup orang berhasil itulah yang dijadikan landasan dalam melakukan sesuatu baginya sehingga ia menjadi orang berhasil. Mereka memiliki pola pikir yang proaktif, yaitu siap untuk mencoba hal yang baru, tertarik untuk menemukan cara yang bisa mengubah nasibnya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, memiliki role model dalam hidup sangatlah penting. Adakan perubahan kecil dimaksudkan untuk segera menuju perbaikan nasib. Perubahan kecil akan melibatkan kebiasaan tambahan berupa sedikit usaha dengan cara yang mudah, namun kebiasaan itu membuat berhasil. Contoh yang mudah untuk dilakukan misalnya, berolahraga ringan, minum lebih banyak air di siang hari, mendisiplinkan waktu tidur, rutin konsumsi suplemen vitamin,
bikin daftar tujuan harian dengan mengevaluasinya setiap hari, membaca berita atau cari informasi saat akan pergi bekerja. Perubahan kecil lainnya juga bisa ditujukan kepada kebiasaan buruk seperti misalnya mengurangi atau tidak lagi mengkonsumsi rokok, mengurangi nonton TV, hingga mengurangi penggunaan media sosial. Semakin mudah untuk mengubah kebiasaan lama yang perlu diperbaiki, akan semakin tinggi kemungkinannya untuk berubah lebih baik, dan diharapkan ini juga dapat mengubah nasib lebih baik lagi. Baik, setelah Anda menonton video ini, apakah Anda merasa ini bermanfaat atau terinspirasi? Jika iya, tolong Anda berikan jempol dan tekan tombol subscribe di bawah ini. Hal itu juga akan menyemangati kami untuk bikin video inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.